Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Muslim Hamdi, di channel YouTube RT 001. Pada tanggal 28 Oktober tahun 2023, kita bangsa Indonesia, negara Indonesia, terutama pemuda Indonesia, kita akan memperingati hari yang sangat bersejarah dalam perjalanan kepemudaan di Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Di mana pada tahun 2023 ini kita akan memperingati usia Sumpah Pemuda yang ke-95 tahun. Warga RT 001 berbicara tentang Sumpah Pemuda, ini merupakan sebuah ikrar, sebuah janji yang dilafazkan oleh pemuda-pemuda yang bersatu pada saat itu dalam sebuah kegiatan kongres kedua tepatnya, yang tentu Sumpah Pemuda ini bertujuan untuk mengikat persatuan bahasa, persatuan tanah air, dan persatuan bangsa yang memang pada saat itu Indonesia berada dalam penjajahan Hindia Belanda yang memang sangat memerlukan adanya persatuan, terutama dari kalangan pemuda, sehingga dapat menyongsong, dapat memberikan kekuatan dalam meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Warga RT 001, Sumpah Pemuda ini merupakan hasil daripada pelaksanaan kongres, yaitu kongres pertama dan kongres kedua. Nah, sebelum kita berbicara tentang Sumpah Pemuda, saya sedikit mengulas terkait dengan kegiatan kongres. Kegiatan kongres pertama dan kedua ini merupakan kegiatan yang digagas oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang disingkat dengan PPPI, yang pada saat itu melihat kondisi Indonesia, terutama kondisi pemuda yang memang perlu adanya persatuan sebagai kekuatan tambahan dalam menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kemudian dilaksanakanlah kongres pertama yang kemudian diikuti oleh berbagai organisasi pemuda dan pelajar dari berbagai wilayah. Ada yang berasal dari Ambon, ada Jong Ambon, kemudian ada Jong Sumatera Bon, ada Jong Batak Bon, dan ada pemuda Betawi dan pemuda-pemuda lain yang tergabung dalam sebuah organisasi di wilayahnya, kemudian menyatu di dalam kegiatan kongres pertama. Kegiatan kongres pertama ini bertujuan untuk membangun kekuatan persatuan dari kalangan pemuda Indonesia, yang tentu yang menjadi tujuan utama itu adalah bagaimana meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan kongres pertama ini dilaksanakan pada tanggal 2 Mei sampai dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926. Kemudian salah satu kemudian kelanjutan daripada kegiatan kongres pertama ini adalah kesepakatan akan diadakannya kongres kedua yang kemudian diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito, dan sekretarisnya itu adalah Muhammad Yamin. Kegiatan kongres kedua ini dilaksanakan pada tahun 1928, tepatnya pada tanggal 27 sampai tengah tanggal 28 Oktober. Kegiatan kongres kedua ini juga merupakan sebetulnya merupakan bentuk ketidakpuasan pemuda-pemuda pada saat itu, karena pada saat kongres pertama itu belum ditemukan sebuah keputusan yang jelas atau keputusan yang mengikat seluruh pemuda untuk menentukan langkah-langkah ke depannya bakal seperti apa dalam rangka tentu memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tujuan dari dilaksanakannya kongres kedua ini adalah pertama tentu membahas terkait dengan persoalan pendidikan, yang mana kita tahu bahwa pendidikan merupakan salah satu pilar yang penting dalam
menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua itu membahas tentang pentingnya nasionalisme bangsa Indonesia, terutama nasionalisme kaum pemuda, karena ini merupakan sebuah api ataupun semangat yang mampu meningkatkan daya juang bangsa Indonesia. Nah, kemudian selain itu, Kongres kedua ini juga merupakan sebuah bentuk kebulatan tekad pemuda yang tergabung, yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia untuk mempersatukan bangsa Indonesia, untuk mempersatukan pemuda, dan untuk membentuk sebuah identitas nasional, identitas kebangsaan Indonesia yang kelak akan menjadi sebuah negara yang merdeka, negara kesatuan Republik Indonesia. Ada satu pernyataan yang menarik sebetulnya dari pelaksanaan Kongres kedua ini, yaitu ini merupakan pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Kongres kedua, yaitu Muhammad Yamin. Beliau mengatakan bahwa salah satu faktor penguat dalam mempersatukan Indonesia ini adalah sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Pernyataan inilah yang kemudian menginspirasi atau yang menjadi bahan-bahan sehingga tercetusnya sebuah naskah yang hari ini kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini tentu bertujuan untuk mempersatukan seluruh komponen bangsa, terutama dari kalangan pemuda, sehingga ini menjadi sebuah janji, sebuah ikrar yang sangat dimaknai oleh seluruh pemuda, terutama pemuda-pemuda yang hadir pada saat itu, sehingga ini menjadi api yang membakar semangat mereka pada saat itu untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Berbicara tentang Sumpah Pemuda, ada beberapa fakta menarik yang berkaitan dengan sejarah panjang dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Pertama, di negara ataupun di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, dan tentu tempat ibadahnya didominasi oleh masjid daripada tempat ibadah yang lain. Namun pelaksanaan Sumpah Pemuda, pembukaannya itu dilaksanakan di gereja, salah satu gereja di Jakarta, yaitu Gereja Katolik Jongentingenbon. Alasan penggunaan gereja ini karena mempertimbangkan aula yang dimilikinya memiliki kapasitas yang sangat luas dan memadai untuk menampung seluruh pemuda yang hadir pada saat itu, yang dari sumber sejarah yang saya baca itu sekitar 700-an pemuda. Nah, kemudian fakta yang kedua, naskah yang hari ini kita kenal sebagai nama Sumpah Pemuda, awalnya pada saat Kongres kedua, di mana janji itu dilafazkan, awalnya ia tidak memiliki nama ataupun tidak memiliki judul. Baru setelah beberapa hari Kongres itu dilaksanakan dan 3 janji itu dilafazkan oleh pemuda, muncullah judul yang diberi nama sebagai Sumpah Pemuda, dan kita kenal sampai dengan hari ini. Kemudian fakta yang ketiga, sebetulnya Sumpah Pemuda yang hari ini kita kenal, yang dilahirkan pada tanggal 28 Oktober 1928, ini sudah dipersiapkan sejak 2 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1926, tepatnya pada saat Kongres pertama dilaksanakan. Mereka sadar dan melihat bahwa perlu ada satu naskah yang mampu mengikat persatuan pemuda, sehingga ini menjadi tali pengikat persatuan mereka. Baru muncullah ide, muncullah naskah itu pada saat Kongres kedua yang ditulis oleh Muhammad Yamin selaku Sekretaris Kongres kedua. Nah, kemudian fakta yang keempat,
bait ketiga dari naskah Sumpah Pemuda, yaitu menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, itu awalnya berbunyi menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Awal sekali dituliskan oleh Muhammad Yamin itu menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Melayu. Namun karena kemudian ini menjadi kontroversi, karena mereka merasa bahwa ketika menggunakan bahasa Melayu seperti ada ego sektoral untuk pemuda ataupun wilayah, sebagian wilayah yang ada di Indonesia. Maka kemudian dirubahlah ini menjadi bahasa Indonesia hingga bunyinya menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang kelima, naskah Sumpah Pemuda itu dituliskan oleh satu orang. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu adalah Muhammad Yamin selaku sekretaris pemuda, selaku sekretaris Kongres Pemuda II. Muhammad Yamin ini merupakan tokoh pemuda yang memang memiliki peran yang sangat luar biasa dalam sejarah panjang perjalanan kepemudaan, terutama dalam proses tercetusnya naskah Sumpah Pemuda. Kemudian fakta yang keenam, dari 700-an peserta, 700-an pemuda yang hadir dalam kegiatan kongres tersebut, itu hanya dihadiri oleh 6 perempuan. Dan di antara 6 perempuan tersebut, hanya 3 orang yang menyampaikan pendapatnya. Sehingga hal ini mengakibatkan peran perempuan dalam kegiatan kongres kedua tersebut itu tidak terlalu signifikan. Fakta yang ketujuh, dalam kegiatan kongres pemuda kedua, bahasa Belanda itu sangat mendominasi kegiatan. Karena memang pada saat itu bangsa Indonesia itu di bawah penjajahan Hindia Belanda, tentu bahasa yang diwajibkan atau menjadi bahasa nasional pada saat itu adalah bahasa Belanda. Bahasa-bahasa daerah itu hanya bisa digunakan di setiap wilayah mereka masing-masing ketika berinteraksi dengan orang sesamanya. Namun ketika ada peserta yang menyampaikan menggunakan bahasa Belanda, maka itu kemudian diterjemahkan oleh Muhammad Yamin sehingga memudahkan peserta yang tidak memahami bahasa Belanda itu kemudian mereka bisa mengerti melalui terjemahan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Kemudian fakta yang ke-8, dalam kegiatan kongres kedua, ini pertama kalinya peci itu digunakan dalam kegiatan sebagai bentuk identitas nasional. Karena kita tahu bahwa Soekarno itu menetapkan peci sebagai identitas nasional sehingga digunakan sebagai alat digunakan sebagai pelengkap pakaian yang dikenakan di kepala sehingga ini menciri khaskan bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Nah, kemudian ini menjadi salah satu kekayaan budaya Indonesia. Menariknya, karena pada saat itu peci itu kondisinya masih langka karena memang kita berada di bawah penjajahan Hindia Belanda. Sebagian peserta yang kebanyakan mereka menggunakan topi ala Eropa seperti topi koboi, mereka kemudian menggunting bagian tepinya sehingga bentuknya menyerupai dengan peci. Kemudian fakta yang ke-9, dalam Kongres Pemuda kedua, itu pertama kalinya lagu Indonesia Raya yang awalnya hanya berjudul Indonesia itu dinyanyikan di Indonesia. Kita tahu bahwa lagu Indonesia Raya itu diciptakan oleh W.R. Supratman, walaupun ada yang salah satu sumber sejarah yang mengatakan bahwa lagu Indonesia Raya itu ditulis teksnya ataupun naskahnya itu dituliskan oleh Muhammad Yamin, kemudian instrumen musiknya, kemudian iramanya itu diciptakan oleh W.R. Supratman. Nah, dalam kegiatan Kongres Pemuda kedua, karena memang pada saat itu kegiatan sangat dijaga ketat oleh kepolisian Hindia Belanda, sehingga khawatir apabila mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya,
kegiatan bakal dibubarkan, maka W.R. Supratman itu hanya memainkan instrumennya saja dan kemudian dinyanyikan oleh salah satu putri dari pejuang kemerdekaan Indonesia, yaitu Haji Agus Salim, yang bernama Tidora Atia Salim. Namun kata merdeka diganti menjadi mulia, sehingga ini menjadi plesetan yang memberi keamanan pada kegiatan tersebut, karena khawatirnya ketika mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian ditambah lagi ada kata merdeka, khawatir kegiatan bakal dibubarkan. Dan ketika dibubarkan tentu kita tidak bisa melihat sejarah Sumpah Pemuda seperti hari ini. Nah, kemudian fakta yang ke-10, rumah yang menjadi tempat di mana Sumpah Pemuda itu dilafazkan, diikrarkan, hari ini menjadi Museum Sumpah Pemuda. Tepatnya rumah yang berada di Jalan Kiamat Raya nomor 106 Jakarta Pusat, Gedung Pemondokan Pelajar dan Mahasiswa. Ini ditetapkan sebagai cagar budaya nasional dan ditetapkan sebagai Museum Sumpah Pemuda. Nah, hari ini ketika ada masyarakat ataupun pemuda-pemuda yang ingin melihat bagaimana bentuk sejarah dari Sumpah Pemuda itu secara langsung, mereka bisa datang ke museum tersebut. Oke, teman-teman, itulah tadi beberapa fakta yang bisa saya bagikan dengan teman-teman semua berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Terakhir, saya melalui channel YouTube RT001 ingin mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-95 tahun. Semoga di 95 tahun usia Sumpah Pemuda ini tidak hanya menjadi sumpah yang tekstual, artinya tidak hanya menjadi sumpah yang dituliskan atau kita bacakan dalam setiap peringatan Hari Sumpah Pemuda, namun benar-benar menjadi naskah sumpah yang memang betul-betul kita resapi, kita maknai, sehingga ini memberikan semangat, memberikan motivasi, menginspirasi kita semua, terutama kalangan pemuda, untuk terus mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Apalagi ke depan, tepatnya tahun 2024, kita bakal melaksanakan kontestasi politik atau yang biasa kita sebut dengan pesta demokrasi. Semoga semangat ataupun janji yang dituliskan di dalam naskah Sumpah Pemuda ini mampu menjadi inspirasi bagi kita semua untuk bagaimana kita melibatkan diri di dalam pesta demokrasi 2024 nanti. Oke, warga T001, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.